apakah sudah ada? Saya sambil mencoba membuka Zoom dari laptop ya, Bu. Sudah ada Pak Ambo Saka. Oh ya, silakan Pak Ambo Saka. Wah, Pak Ambo Saka ini peserta yang minggu kemarin juga kalau tidak salah ya? Betul, Ya, betul, benar. Bu Indri. Pak Ambo, Mohon izin sehat Pak saya, Ambo? ya, Alhamdulillah. Silakan Pak alhamdulillah. Ambo. Terima kasih banyak Bu Indri. Dua kali saya mengikuti materi dari Ibu, semakin apa namanya punya gambaran begitu bagaimana step by step untuk memulai riset kebijakan ini. Saya coba sejak pekan lalu setelah ikuti materi Bu Indri coba learning by doing juga Ibu. Jadi arahan-arahan Ibu kemarin terutama yang tabel itu sangat membantu kita memetakan itu sangat useful. Terima kasih banyak Ibu Indri. Hanya saja saya ada sedikit kesulitan ini Bu karena ketika mencoba mengeksplorasi teori seperti yang Ibu Indri sudah arahkan seperti itu, kita kadang misalnya masukkan keyword dalam apa namanya Google Scholar atau Scopus ya Pak ya? Ya benar, dari Ya. misalnya publishernya apa begitu. Nah kita tiba-tiba disajikan demikian banyak hasil begitu Ibu. Jadi bahkan karena saya kebetulan agak concernnya pada konsep spiritual support dalam pelayanan kesehatan begitu, termasuk untuk yang penyakit-penyakit yang memang seperti tadi paliatif dan juga penyakit kanker yang memang ujung-ujungnya itu rata-rata kematian begitu. Nah ternyata para peneliti di luar memang banyak meneliti sekarang bagaimana kontribusi spiritual care atau spiritual health atau spiritual support itu kemudian dalam konteks itu. Nah saya coba itu Ibu mengeksplorasi sesuai dengan arahan Ibu pekan lalu, tapi dapatnya gitu langsung banyak banget. Nah lihat kan mungkin ada trik dan tipsnya begitu karena kita masukkan satu kata kunci muncul ribuan. Iya betul. Jadi kadang kita jutaan Pak Ambo. Ya, mesti Kadang mulai jutaan, dari mana betul. nih? Gimana kita memilih yang ini? Sementara kemarin Ibu Indri kalau nggak salah sempat menyebut kalau ada referensi sampai 50 itu sudah sangat representatif. Nah ini justru banyak sekali. Nah mungkin mohon tambahan tipsnya Ibu Indri dalam persoalan ini. Bagaimana kita mencoba memfokuskan hasil pencarian kita itu yang pertama Ibu Indri. Kemudian mohon izin menambahkan yang kedua, saya masih sedikit kesulitan untuk mengeksplorasi teori original pada referensi primer. Maksud saya begini Bu, memang ketika kita misalnya kebetulan teori yang relevan dengan topik interest saya itu, saya baca ada misalnya biopsychosocial spiritual model misalnya yang dikembangkan untuk mengambil pendekatan itu dalam konteks intervensi spiritual care dalam pelayanan kesehatan. Tapi kemudian saya kesulitan, jadi kebanyakan itu mengutip bahwa ini disebutkan oleh si A, pertama kali dipublikasi oleh si A teori ini, tapi kemudian kita kesulitan untuk mendapatkan referensi publikasi apa namanya? Yang pertama. Ya, pertamanya. Ada tips untuk ini Bu. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih Pak Ambo. Bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang memang sering sekali ditanyakan karena ketika kita sudah learning by doing, itu pasti ketemu tantangannya itu gitu. Tips dan triknya apa? Tips dan triknya begini Bapak. Yang pertama dulu, saya paham kadang-kadang ada Bapak dan Ibu yang sudah tahu saya tuh punya interest topiknya ke arah ini Mbak Indri, tapi saya masih belum punya pertanyaan penelitian yang paling pas gitu. Karena saya masih mengeksplorasi kira-kira pertanyaan yang paling pas apa begitu. Nah, apa yang perlu saya lakukan? Yang Bapak perlu lakukan emang butuh step by step Pak Ambo. Jadi yang pertama baca dulu Pak, baca dulu beberapa artikel jurnal, nanti akan saya jelaskan membaca artikel jurnalnya harus memilih artikel jurnal yang seperti apa. Tapi yang pertama baca dulu Pak, baca dulu Bapak lihat biasanya baca dengan cepat saja begitu abstraknya dulu di bagian awal ya Pak ya. Karena abstrak itu biasanya Bapak dan Ibu terdiri dari apa tujuan penelitian,
kemudian apa teori yang digunakan, apa metodologi yang digunakan, apa findings-nya, dan apa kemudian kontribusi dari riset itu terhadap literatur biasanya atau terhadap pengembangan kebijakan misalnya. Bapak lihat abstraknya dulu, ketika Bapak lihat wah ini kayaknya metodologinya saya bisa menggunakan, ini kayaknya menarik, baru Bapak baca introduction, latar belakang. Bapak baca langsung masuk ke research question. Langsung masuk ke research question, pertanyaan penelitiannya apa ya? Lalu biasanya di dalam artikel jurnal itu kan dijelaskan gap, academic gap atau celah akademik atau celah penelitian. Yang artinya adalah ketika kita melakukan penelitian, inginnya kan kita bisa menawarkan suatu kebaruan ya di dalam penelitian kita, tidak hanya merepetisi penelitian yang sudah-sudah begitu. Nanti Bapak lihat celah akademik dari penelitian ini apa ya, yang pertama. Lalu kedua, pertanyaan penelitiannya apa ya? Wah, pertanyaan penelitiannya ini menarik nih kayaknya. Baru Bapak lihat, wah metodologinya kayaknya visible nih, bisa saya lakukan. Misalnya saya mohon maaf ternyata lowbat Bapak, jadi saya ternyata penelitian ini bisa menggunakan metodologi yang bisa juga saya gunakan karena saya familiar dengan metodologinya dan yang lain-lain. Bapak kumpulkan dulu Pak, Bapak baca 10 artikel jurnal saja Pak. Nanti Bapak lihat dari 10 artikel jurnal itu mana artikel jurnal yang menurut Bapak pertanyaan penelitiannya paling menarik. Yang menurut Bapak metodologi yang dia gunakan dan metode di dalam pengambilan datanya bisa Bapak ikuti. Itu dulu saja. Ketika sudah, Bapak biasanya akan punya gambaran yang jauh lebih jelas. Ini loh pertanyaan penelitian yang ingin saya tanyakan, sehingga kata kunci yang Bapak kemudian temukan menjadi jauh lebih spesifik. Jadi tidak hanya spiritual support di dalam perawatan paliatif misalnya, atau spiritual support di dalam cancer patient misalnya, tapi bisa lebih spesifik sesuai dengan pertanyaan penelitian Bapak. Misalnya inovasi yang dibangun unit, kemudian kan kata kuncinya adalah innovation, development atau segala macam. Itu jadi ketika Bapak sudah membaca artikel jurnalnya, ketemu satu yang Bapak paling pas, Bapak bisa adopsi pertanyaan penelitiannya, kata kunci Bapak menjadi jauh lebih spesifik. Nah, kata kunci yang jauh lebih spesifik ini Bapak masukkan ke Google Scholar. Nanti akan ketemu banyak juga Pak. Yeah. Saya kasih tahu nih caranya bagaimana. Tapi paling tidak Bapak sudah melakukan satu filter. Jadi namanya ini adalah proses filterisasi Pak. Prosesnya itu memang berjenjang. Ini jenjang pertama dulu nih, memahami kata kunci yang lebih spesifik. Lalu jenjang yang kedua adalah saya masukkan kata kunci spesifik, masih banyak juga Mbak Indri. Apa yang perlu saya lakukan? Pertama, pastikan artikel itu dipublish oleh jurnal yang bereputasi. Bapak, kalau saya itu sebenarnya ini bisa menggunakan laptop, saya bisa ingin memberitahu kepada Bapak dan Ibu caranya tahu bereputasi itu kayak gimana sih. Kalau misalnya saya masih belum bisa, saya masukkan di slide saja ya, biar Bapak dan Ibu bisa mencoba sendiri nanti. Bapak dan Ibu lihat apakah bereputasi. Kalau saya pribadi, saya hanya mau membaca artikel jurnal yang dipublish oleh jurnal Q1 atau Q2, ranking Q1 atau Q2, begitu. Biasanya, karena untuk memastikan bahwa artikel jurnal yang saya baca itu berkualitas. Bapak sudah nanti, oh saya cuma mau membaca artikel jurnal dari jurnal yang berkualitas, itu nanti jumlah yang tadinya puluhan ribu itu berkurang banyak Pak, berkurang banyak. Oke, sudah Bapak, oke, ini adalah Mbak Indri, tadi saya ada 3.000 artikel jurnal, ketika saya hanya memilih artikel jurnal dari jurnal yang bereputasi, dari jurnal yang Q1 saja, misalnya yang ranking Q1, jumlahnya masih ratusan, masih kebanyakan Mbak Indri. Apa yang perlu saya lakukan? Pilih yang dipublish baru-baru saja, Pak. Ini Mbak Indri harus seberapa baru? Apakah perlu 10 tahun, apakah 5 tahun, atau 6 tahun? Ini tergantung dari seberapa berkembang topik yang Bapak dan Ibu ingin teliti. Saya lihat spiritual support ini sepertinya baru ya Pak, topik yang baru berkembang ya. Sehingga ini banyaknya di tahun 2000-an ke atas. Nih Bapak beruntung Pak, berarti celah akademiknya masih banyak. Bapak kemudian cari yang baru dipublish 10 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu. Nanti jumlahnya ratusan tadi berkurang cuma jadi sekian puluh. 20 atau 30 atau mungkin hanya 15. Begitu Pak Ambo untuk yang pertama. Terima kasih Bu Indri. Ya, untuk yang kedua bagaimana menemukan origin dari si teori. Biasanya contoh, saya itu teori, kebetulan riset saya itu membangun teori yang baru Pak. Jadi kami ada yang membangun teori baru, atau yang kedua kami berusaha untuk expanding the existing theory. Sehingga kemudian saya perlu tahu teori ini siapa yang menciptakan di awal, isinya apa begitu.
Tapi teori-teori yang biasanya ada di rumpun ilmu sosial dan ilmu politik diciptakan itu tahun 70-an, tahun 60-an yang secara dominan mereka tidak mempublish teori mereka di artikel jurnal, tapi mempublish dalam buku. Artinya adalah Bapak cari di Scopus Google Scholar nggak bakal ketemu, kecuali Bapak mau membeli bukunya yang seringkali tidak murah. Pertanyaannya kemudian ada nggak tips dan triknya? Tips dan triknya Pak, seringkali nanti ada artikel jurnal yang nanti akan menceritakan ini loh, si pembuat teori atau pencetus teori itu proposisi teorinya apa saja. Bapak bisa membaca itu dari artikel jurnal. Lalu yang kedua adalah teori itu kan berkembang Pak. Dari tahun 70-an hingga 2020 biasanya nanti ada penambahan proposisi. Bapak baca dari artikel jurnal yang terbaru nanti akan ketahuan ini loh penambahan proposisi dari teori yang akan Bapak gunakan. Dengan demikian tidak perlu membaca langsung sumbernya dari mana, tapi dari artikel jurnal saja, terutama yang ketika dari jurnal Q1 Bapak bisa mendapatkan knowledge yang komprehensif mengenai teori tersebut. Begitu Pak Ambo. Terima kasih Bu Indri. Terima kasih. Ya, silakan Bapak dan Ibu yang lain. Mbak Bu Tri mungkin bisa diberitahu kapan waktunya habis, guys. Karena saya ini waktunya sisa 5 menit, Ibu Indri, dan ada satu penanya dari Ibu Rini. Beliau bertanya, bagaimana prosesnya jika kita akan meneliti suatu fenomena menggunakan teori yang belum pernah digunakan sebelumnya? Lalu bagaimana cara kita menjustifikasi teori tersebut? Ya. Baik, terima kasih Ibu. Tentu saja biasanya kita mengetahui akan menggunakan teori apa ketika kita sudah mengetahui teori tersebut ya Bu ya. Jadi memang agak challenging memang di dalam penelitian-penelitian seperti ini karena kita harus mengetahui dulu teori yang mau kita adopsi itu teori apa. Artinya adalah kita perlu mengetahui dulu apa saja opsi teori yang ada di luar sana yang bisa membantu kita memahami fenomena yang ingin kita teliti. Begitu Bu. Itu dulu, perlu pemahaman dulu mengenai opsi-opsi apa saja teori yang available di luar sana yang bisa kita adopsi ketika kita ingin meneliti fenomena tertentu. Andaikan Ibu Rini sudah menemui satu teori, dan teori itu adalah teori yang baru, belum pernah digunakan sebelumnya, pertama Ibu jelaskan dulu, sama seperti yang tadi saya jelaskan Bu, Ibu jelaskan dulu teori itu apa teorinya, lalu teori itu proposisinya apa saja, kayak tadi ya misalnya, teori ini proposisi yang pertama adalah melihat hubungan antara variabel A dan variabel B. Proposisi yang kedua, melihat hubungan antara variabel B dengan variabel C. Proposisi yang ketiga, melihat hubungan antara variabel C dengan variabel D dan variabel E. Misalnya seperti itu. Jadi Ibu menjelaskan dulu proposisi dari teori ini apa saja. Lalu yang kedua, Ibu menjelaskan mengapa kemudian proposisi-proposisi yang ada di dalam teori ini bisa membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan penelitian Ibu, atau bisa membantu Ibu untuk bisa memahami fenomena ini dengan lebih baik. Misalnya Ibu mengatakan bahwa teori ini karena basis proposisinya adalah untuk menganalisis bagaimana setiap aktor itu ternyata punya power yang berbeda-beda dan punya interest atau kepentingan dan agenda yang berbeda-beda, sehingga kemudian proposisi dari teori ini paling pas digunakan ketika saya ingin melihat bagaimana kebijakan kesehatan itu dibuat oleh pemerintah ketika ada banyak aktor selain pemerintah yang punya kepentingan dan agenda yang berbeda-beda satu sama lain, yang saling bertolak belakang satu sama lain, di mana aktor-aktor ini sangat intens melakukan negosiasi dan melakukan lobby kepada pemerintah supaya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bisa merepresentasikan interest maupun agenda mereka. Nah, Ibu kemudian bisa menjelaskan seperti itu. Lalu yang selanjutnya, Ibu menjelaskan bagaimana kemudian proposisi dari teori dan juga historical konteks dari teori itu pas digunakan di dalam membantu Ibu memahami fenomena. Biasanya hal ini dilakukan ketika fenomena yang ingin kita teliti itu sangat kontekstual, Bu. Bagaimana fenomena ini bisa muncul, bisa bekerja, dan bisa berkembang, dan sangat dipengaruhi dengan karakteristik lingkungan atau dengan karakteristik konteksnya. Nah, tentunya di dalam memahami fenomena seperti ini, Ibu perlu mengadopsi teori-teori dari rumpun ilmu sosial dan ilmu politik, karena memang basis teori dari rumpun ilmu sosial dan ilmu politik itu sangat kontekstual, melihat
bahwa setiap individu itu punya power yang berbeda-beda, bahwa norma sosial, budaya itu juga punya pengaruh di dalam mempengaruhi perilaku individu dan yang lain-lain. Jadi Ibu menjelaskan mengenai historical konteks mengapa teori ini paling pas Ibu gunakan untuk memahami fenomena tertentu. Itu Bu, tiga aspek yang paling penting Ibu harus tuliskan di dalam bab theoretical foundation. Begitu Bu Tri, apakah masih ada waktu ataukah harus? Masih ada satu penanya, mungkin ini bisa singkat saja Bu Indri dari Ibu Maya Marinda. Beliau bertanya mengenai apakah bisa diberikan info mengenai open access jurnal maupun close access bagi peserta pelatihan ini? Akan saya lakukan Bu, sebenarnya ingin saya tunjukkan kalau saya tadi bisa pakai laptop ya. Jadi Bapak dan Ibu, tapi kalau tidak bisa, akan saya screenshotkan dan saya masukkan ke PPT. Jadi Bapak dan Ibu bisa mencobanya di rumah masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir, Mbak Indri saya tuh mau baca artikel jurnal tapi kok close. Jangan khawatir Bapak dan Ibu, saya akan memberitahu caranya walaupun ilegal, bagaimana bisa mengakses artikel jurnal yang close. Ini ilegal tapi sudah umum digunakan oleh para akademisi lain yang memang tidak bisa memiliki akses ke artikel jurnal tersebut. Jadi bisa Bapak dan Ibu dapatkan artikel jurnalnya tanpa perlu berlangganan. Begitu Bapak dan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Indri atas bantuannya nanti. Baiklah, Bu Indri mungkin bisa kita lanjut untuk ke sesi mengenai metodologi. Metodologi ya. Jadi silakan Alvin mungkin bisa dilanjutkan. Ya, baik. Next.